Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang aset biologis. Bagi entitas yang bergerak di bidang perkebunan ataupun peternakan, maka akan muncul aset yang khusus pada sederet klasifikasi aset yang akan dilaporkan. Aset khusus yang menjadi pembeda tersebut adalah aset biologis. Aset biologis adalah aset entitas berupa hewan dan ataupun tanaman. Dalam PSAK 05 tentang persediaan, hewan dan tanaman disebutkan dalam paragraf 34 sebagai salah satu kategori persediaan, yaitu hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Perlakuan akuntansi mengikuti perlakuan persediaan sebagai berikut. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Catatan atas laporan keuangan untuk persediaan mengungkapkan penjelasan tentang persediaan sebagai barang ataupun perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Aset biologis menurut standar akuntansi keuangan. Perlakuan akuntansi untuk aset biologis meliputi periode pertumbuhan atau penambahan kuantitas atau kualitas, degenerasi atau penurunan kuantitas atau kualitas, dan prokreasi, penambahan aset biologis atau turunan. Ruang lingkup dari IAS 41 adalah aset biologis, produk agrikultur atau hasil yang akan dipanen, dan produk hasil pemrosesan setelah panen. Secara umum, PSAK 69 mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Aset tersebut diukur pada saat pengakuan awal dan ada setiap akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan ataupun kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset diakui dalam laba rugi periode terjadinya. Pengakuan dalam IAS 41, suatu aset biologis diakui jika dan hanya jika entitas mengendalikan aset tersebut sebagai hasil dari transaksi masa lalu, yang mana pengendaliannya dapat dibuktikan dengan misalnya kepemilikan hukum atas ternak dan merek atau pendanaan atas ternak pada saat akuisisi, kelahiran, ataupun penyapihan. Terdapat manfaat ekonomi di masa depan akan mengalir ke dalam entitas. Manfaat masa depan umumnya dinilai melalui pengukuran atribut fisik dan yang signifikan. Mempunyai nilai wajar atau biaya dari aset dapat diukur secara handal. Perusahaan aset biologis yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PT Malindo Feed Mill Terbuka, yang mana perusahaan yang bergerak di industri pakan ternak yang peternakan anak ayam. Perusahaan pakan ternak ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1998. Yang kedua ada PT Jatva Confeed Indonesia Terbuka, yang mana perusahaan makanan agri yang didirikan pada 18 Januari 1971. Kegiatan intinya meliputi pembuatan pakan ternak, peternakan ayam, pengelolaan unggas, dan budidaya perikanan. Yang ketiga ada PT Astra Agro Lestari Terbuka, yang mana perusahaan yang bergerak di sektor pertanian. Awalnya berfokus pada perkebunan singkong, tetapi perusahaan ini kemudian berkembang menjadi perkebunan karet dan kelapa sawit. Sekian dari penjelasan video ini, lebih dan kurang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.